part 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kami mengapa jika ada setrika yang kabelnya rusak, jika dia memiliki kabel ground, kita tidak akan kesetrum bila menyentuh setrika tersebut. Jadi di sini kita punya gambaran bagaimana rangkaian kabel dari setrika ke stop kontak. Jadi di setrika ini dia punya tiga kabel. Yang pertama itu ada kabel positif, negatif yang dan di tengah ground. Jadi ketika di stop kontaknya ini tuh ada lempeng ground. Jadi sebenarnya tipe colokan ground itu ada bermacam-macam. Ada yang punya colokan kakinya 3 atau memiliki kaki 2 tapi dia punya lempeng namanya lempeng elektron gitu yang mengalirkan ke ground. Nah, yang ini dialirkan ke ground. Dan mengapa tidak menyetrum? Karena gini, ketika kita menyentuh setrikanya, kalau dia tidak memiliki ground, dia arus itu hanya punya arus yang bocor yang keluar dari kabel ini hanya memiliki satu jalan untuk menuju bumi, karena sifat dasar dari listrik dari listrik itu dia akan selalu berusaha untuk mencari ke bumi, menuju ke bumi karena muatan bumi itu lebih besar. Ketika kita sentuh dia, arus yang bocor itu secara otomatis hanya memiliki satu jalan, yaitu tubuh kita, karena tubuh kita itu juga salah satu penghantar listrik yang cukup baik kan, makanya kita jadi kesetrum. Terus kalau misalnya setrikanya itu punya kabel ground, dia punya dua pilihan jalan. Yang pertama melalui tubuh si individu yang memegang alatnya, dan yang kedua melalui kabel groundnya. Ketika dia punya dua pilihan jalan, dia akan memilih jalan yang melalui kabel ground. Kenapa? Karena hambatan si kabel ground ini lebih kecil dibandingkan hambatan manusia. Berdasarkan persamaan kan, kita tahu bahwa I itu sama dengan V per R. Jadi semakin besar hambatannya, otomatis arus yang akan mengalir itu semakin kecil. Maka dari itu, karena hambatan manusia itu lebih besar dibandingkan kabel, makanya si arus yang bocor itu lebih memilih melalui kabel untuk sampai ke ground, dan itu sebabnya kenapa kita tidak kesetrum. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Itu kan ada positif, ada negatif. Nah, sedangkan ground itu muatannya kan elektron, berarti negatif juga kan. Itu gimana pembagian elektronnya? Positif, negatif sama groundnya itu. Sedangkan groundnya sendiri kan negatif muatannya. Ya sebetulnya arus yang mengalir melalui ground itu bukan, sebenarnya kan dia punya arus sendiri. Yang dihantarkan melalui itu cuma arus yang bocor yang seharusnya dia keluar melalui kabel ini. Jadi ketika dia ada yang rusak itu kan, jadi kan secara otomatis ada arus yang keluar ke sini. Jadi bukan positif negatifnya yang dia mengalir ke ground, tapi arus yang bocornya ini yang akan mengalir melalui. Bisa digambarin nggak arah arusnya mulai dari sumber sampai kesetrikaan sampai balik lagi? Arah arus kan biasanya kalau dalam rangkaian suka ada arah arus tuh dari mulai masuk sampai keluar lagi.
Sebenarnya harus itu dari Barcelona ke sini, terus dari sini, terus ini yang mulai itu kembali negatif, enggak, elektron itu negatif ke positif, tapi harus itu ke negatif. Udah, terus? Ini tapi jalannya itu kan jalan elektronnya itu kebalikan dari ini kan, jalan elektronnya. Kitanya harus jalan elektronnya. Ada ternyata itu kan sebagai positif negatif. Terus karena ada dibuat di negatif, dia mengalir dengan kebalikan air. Jadi nggak ada gini sampai sini kan. Nah terus karena ada arus kembali, makanya dia lebih kena ke air. jadi nggak ada ini. Ada, karena arus yang hujan itu cuma sebagian kecil, makanya juga ternyata ada manusia. Oh ini nanti ini parahnya ada tiga arus yang masuk, di sini keluar, di sini keluar satu. Tuh. Dan itu kan gini ya, pas kita bocor, itu kan arus mengalir ke area kan. Nah areanya itu pas mengalirnya itu pas ini ke sini, terus ini mengalir ke Oke ya. Sebenarnya kalau udah presentasi seperti ini udah nggak perlu lagi. Kalau udah betul-betul ahli itu udah nggak ragu lagi ya. Jadi ini adalah presentasi seharusnya yang bertanya bukan audiens, yang bertanya dari masing-masing itu. Jadi ketujuh orang itu ahli semua Anda itu ya. Jadi mendebatnya harusnya dari sini, cuman supaya kita terlibat ya. Ini hanya tambahan saja dari kooperatif learning. Yang sebenarnya terjadi, debat yang sangat hebat itu terjadi di antara mereka. Sampai akhirnya menemukan satu jawaban yang betul-betul mantap. Ya. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan.